Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan karunia nikmatnya, terutama iman Islam yang masih tertanam dalam diri kita masing-masing. Itulah yang menjadi penggerak kita untuk bisa kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salat subuh berjamaah yang kita rangkai dengan taklim yang diselenggarakan secara rutin ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, ya. Kali ini kita akan masuki masalah berikutnya atau topik berikutnya adalah tentang kenabian. Jadi yang lalu adalah tentang ketuhanan atau yang kita sebut dengan istilah bahasa Arabnya itu ilahiyat. Nah, sekarang kita tentang kenabian atau yang disebut dengan bahasa Arabnya adalah an-nubuwah. Bapak dan Ibu sekalian, iman kita tidak akan sempurna. Sekali lagi, iman kita tidak akan sempurna ketika hanya memahami tentang ketuhanan saja. Nah, untuk menyempurnakan berikutnya lagi, kita harus mengimani tentang kenabian dan kerasulan pada semua rasul-rasul dan juga semua nabi-nabi. Jadi faktor ini juga adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Dan apa-apa saja yang melekat pada diri rasul, yang melekat pada diri para nabi. Nah, hal-hal yang seperti ini pun kita harus memahaminya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, an-nubuwah jadi kita sudah artikan nubuwah itu artinya adalah kenabian. An-nubuwah ini yang kita sebut juga dengan nabi, sudah jadi bahasa Indonesia ya Pak, nabi, berakar kata dari akar katanya adalah naba. Nabaun, naba. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara letterlek, nabi atau naba ada di dalam Quran surat Naba namanya itu Pak. Surat Naba itu masuk kepada juz amma, ya, yaitu surah ke-78, ya. Surat urutannya di dalam Quran itu surat ke-78 yaitu surat Naba. Amma yatasaalun anin nabail azim. Nabail azim. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, naba itu artinya adalah pemberitahuan atau berita. Ya, berita atau pemberitahuan. Jadi kalau kita menyebutkan nabi, nah ini nabi ini berarti berkaitan dengan
orangnya. Orang yang memberitahukan. Jadi seorang nabi adalah orang yang memberitahukan, yang memberitakan. Para ulama, kata nubuah ini atau kata nabi ini dapat juga diartikan yang lain dengan arti lagi adalah an-nubuah itu yaitu ketinggian. Jadi kalau disebut kenapa nabi, maka berarti Allah meninggikan orang tersebut yang Allah sudah jadikan sebagai nabi. Yang Allah sudah jadikan sebagai nabi. Jadi seorang nabi adalah orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Nah itu kita dapatkan di dalam literatur bahasa Arab, ya kamus-kamus bahasa Arab, ketika kita ingin menerjemahkan kata an-nubuwah ini. Jadi sekali lagi bisa diartikan satu adalah sebagai pemberitahuan, yang kedua bisa diartikan sebagai orang yang ditinggikan atau manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah arti dari kata nabi. Nah, Bapak sekalian, ada yang harus kita pahami kembali agar kita tidak salah atau tidak salah mengimani tentang kenabian ini. Para ulama memberikan definisi, Pak. Ini definisi nabi nih, Pak, supaya kita juga memahami nanti. Insanun zakarun hurrun min bani Adama. Seorang nabi itu adalah seseorang insan. Ada beberapa poin di sini. Jadi yang pertama, seorang nabi itu adalah seorang manusia yang golongannya adalah golongan manusia. Jadi bukan golongan hewan. Jadi pernyataan insan ini untuk membedakan tidak ada nabi yang namanya hewan. Pengertiannya begitu, Pak. Jadi yang namanya nabi itu pasti manusia. Yang kedua adalah zakarun. Dia seorang laki-laki. Jadi dengan pernyataan ini pun kita memahami lagi yang namanya nabi itu tidak ada nabi perempuan. Itu pahami lagi, Pak. Kita nih memahaminya. Tidak ada nabi yang berasal atau yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa dinyatakan seperti itu? Ada permasalahan yang timbul pertanyaan, Pak, kepada beberapa perempuan. Satu, apakah istri Fir'aun Siti Asyah itu seorang nabi? Itu nanti perdebatannya begitu, Pak. Yang kedua, apakah Maryam itu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam itu juga adalah seorang nabi? Yang ketiga, termasuk apakah ibunda dari Nabi Musa alaihissalam juga itu adalah seorang nabi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ada di kalangan umat Islam. Maka kita menjawabnya dalam masalah ini, seorang nabi itu adalah pasti laki-laki, bukan perempuan. Lalu status orang-orang tersebut ini seperti apa? Para ulama menyebutkan status perempuan-perempuan yang kita sebutkan tadi, dia adalah orang-orang yang sangat salehah. Jadi istri Fir'aun Siti Asyah dia seorang yang solihah. Ibu dari Nabi Musa seorang yang solihah. Apalagi kalau kita baca di Quran surat Al-Qasas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu katanya di situ memberikan wahyu untuk mengalirkan Nabi Musa ke sungai. Kalau Bapak nanti baca di dalam Quran surat Al-Qasas. Nah, pengertian wahyu itu apa di situ? Apakah wahyu dalam arti seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul
atau kepada para nabi? Apakah wahyu dalam arti seperti itu? Itu pertanyaannya. Kalau itu hanya diartikan sebagai wahyu, termasuk juga Pak, termasuk nanti. Kalau Bapak baca surat An-Nahl, surat tentang lebah, Allah juga di situ menyindir bahwa Allah memberikan wahyu kepada lebah. Apakah wahyu itu juga sama? Nah, di sini bahasa Arab Pak. Kata-kata wahyu itu mengandung arti yang banyak. Jadi nggak sembarangan kita menerjemahkan di situ. Ya, ini yang harus kita pahami dalam konteks bahasanya demikian. Maka sekali lagi dengan demikian kita memahaminya lagi bahwa seorang nabi itu adalah seorang laki-laki dan tidak ada nabi seorang perempuan. Jadi jangan percaya sama si Lia Edan ya Pak ya. Beberapa tahun yang lalu ya kan terjadi ya di daerah Kemayoran ya Jakarta Pusat, nah, dekat rumahnya yang mengaku-ngaku jadi nabi karena dia mendapatkan wangsit ya katanya dari malaikat Jibril. Nah, jadi laki-laki nabi itu adalah laki-laki. Yang ketiga Pak, hurrun. Apa itu hurrun? Yaitu yang merdeka, orang yang merdeka. Jadi nabi itu bukan budak. Tidak berasal dari budak. Nah, itu yang harus kita pahami kembali. Dan yang keempatnya adalah seorang nabi itu berasal dari keturunan Adam, min bani Adam, dari keturunan Bani Adam. Ya. Nah, jadi dari pernyataan seperti ini, khususnya yang apa kita katakan lagi dari keturunan Nabi Adam itu, maksudnya adalah bahwa nabi itu juga tidak ada yang berasal dari golongan jin. Jadi kalau insan di sini manusia kita artikan tidak berasal dari binatang, hewan. Kalau min bani Adam, dari keturunan Adam berarti manusia itu tidak berasal dari golongan jin. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul dari golongan jin. Ya. Nah, yang berikutnya lagi disebutkan di dalam definisi tersebut auhabihi. Apa auhabihi? Yaitu yang diberikan wahyu. Nah, jadi nabi juga diberikan wahyu. Nah, wahyu-wahyu ini bisa disebutkan dengan kata-kata yang dalam Quran itu disebut dengan istilah suhuf. Nah, jadi beda kitab dengan suhuf. Kalau kitab itu adalah sekumpulan wahyu yang sudah dikodifikasi, sudah dibukukan. Sedangkan suhuf itu adalah lembaran-lembaran wahyunya saja yang tidak dibukukan. Itu namanya dengan istilah suhuf. Surat apa Pak? Surat Al-A'la di ayat menjelang terakhir. 2 ayat terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, ada istilah suhuf. Jadi seorang nabi juga mendapatkan wahyu. Nah, lalu apa yang membedakan antara nabi dengan rasul? Ar-Rasul. Yang membedakan nabi dengan rasul itu diberikan tugas untuk menyampaikannya. Diberikan tugas untuk menyampaikannya. Nabi tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikannya. Kalau juga hanya diberitahukan saja, diberitahukan. Tapi dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang sudah mendapatkan wahyu tersebut. Nah, sedangkan rasul diberikan kewajiban. Semuanya juga sama nih Pak. Nabi, rasul, seorang manusia, laki-laki yang merdeka, yang berasal dari keturunan Nabi Adam dan juga diberikan wahyu. Tapi disebutkan wa umira bitablighih. Wa umira untuk rasul ya Pak ya. Wa ditambahkan wa umira bitablighih dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, jadi begitulah kita harus memahami siapa nabi atau rasul tersebut.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyempurnakan eksistensi seorang rasul itu, tentu Allah memberikan apa, Bapak dan Ibu sekalian? Memberikan mukjizat. Mukjizat. Kata mukjizat berasal dari kata ajzun, ain, jim, dan zai. Yang kalau kita terjemahkan adalah lemah, Pak. Ajun itu artinya lemah. Jadi mukjizat adalah diartikan oleh para ulama tauhid perkara-perkara yang luar biasa untuk melemahkan orang-orang yang menentangnya atau musuh-musuhnya. Musuh dari Nabi atau orang-orang yang menentang kerasulan. Jadi dia diberikan hal-hal yang luar biasa. Luar biasa itu berarti di luar dari kebiasaan. Ya, kita contohkan misalnya mukjizat Nabi Ibrahim seperti dibakar. Lalu Nabi Ibrahim masih dalam keadaan selamat. Biasanya yang biasa ini, Pak, ini yang biasa. Yang namanya sifat api itu panas membakar. Itu biasanya. Tapi ketika hal itu diberikan kepada Nabi Ibrahim oleh penguasa pada saat itu, maka api itu tidak panas dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu yang namanya luar biasa. Di luar dari rasio kita. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat. Ya, dan mukjizat ini pun sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian tidak diberikan kepada manusia. Nah, jadi kita kadang-kadang suka salah di dalam menempatkan istilah. Ini orang nih kasih barangkali diberikan mukjizat. Jangan, Pak, jangan diistilahkan seperti begitu. Untuk manusia itu hanya diberikan dua istilah. Yang pertama dengan istilah karomah. Kita sebut dengan istilah keramat. Karomah itu dengan keramat. Sudah di Indonesiakannya begitu. Yang keduanya adalah mukjizat. Jadi kekeramatan dan yang keduanya adalah ma'unah. Bukan mukjizat, ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah itu pertolongan Allah. Jadi bukan mukjizat kepada manusia seperti kita ini, bukan mukjizat. Kalaupun juga mau kita berikan dia sebagai karomah. Tapi kalau karomah itu sudah masuk kepada tingkat wali, Pak. Nah, nanti persoalan wali ini, kewalian ini menjadi masalah di kalangan orang-orang ustadz-ustadz, teman-teman kita dari Wahabi ini. Ya. Nah, jadi yang namanya kewalian itu Allah akan memberikan keramat-keramat, hal-hal yang memang juga di luar nalar kita. Itu namanya karomah. Demikian juga ma'unah, yaitu arti ma'unah itu artinya pertolongan. Allah akan menolong kepada orang-orang atau manusia biasa kepada kita. Yang tadinya menurut kita sulit untuk diterobos, boleh kita katakan contohnya kayak gitu. Tapi akhirnya kita dikasih pertolongan oleh Allah. Itulah namanya disebut dengan istilah ma'unah. Sehingga perkara itu menjadi perkara yang perkara yang kita nilai di luar dari nalar kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa jumlahnya? Para ulama berikhtilaf mengenai jumlah nabi dan rasul ini. Untuk rasul ada yang mengatakan jumlahnya sebanyak 313 orang. Jadi rasul itu, Pak, 313 orang. Namun kita hanya diberikan kewajiban untuk mengimaninya sebanyak 25. Ya. Nah, ini nanti menjadi perdebatan-perdebatan berkaitan misalnya dengan siapa, Pak? Seorang yang namanya Siddhartha Gautama. Nah, apakah dia itu sebagai seorang rasul atau seorang nabi?
yang ada di dalam jumlah 313 tadi, atau orang lain, atau manusia barangkali orang soleh misalnya seperti itu. Ada juga yang mengatakan 315. Wallahu a'lam. Ya, dalam masalah ini sekali lagi kita mengambil pendapat yang agak lebih kuat, jumlahnya sekitar 313 orang. Sedangkan jumlah nabi, tadi Rasul Pak, sebagian ulama mengatakan nabi itu berjumlah 120.000. Tapi ada juga yang mengatakan pendapat yang lain yaitu sebanyak 124.000. Nah, jadi yang mengatakan 120.000, ada juga yang mengatakan 124.000. Wallahu a'lam. Mayoritas berpendapat, ini yang mayoritas sekali lagi ya, pendapatnya 124.000. Wallahu a'lam. Jadi setiap wilayah maupun kurun waktu itu ada nabinya, ada rasulnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa jumlah nabi itu ada yang kami ceritakan dan ada juga yang tidak kami ceritakan. Nah, Al-Quran mengatakan demikian. Jadi jumlah nabi ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita pahami kembali agar kita tidak salah tentang kedudukan nabi atau rasul, khususnya ini Pak, berkaitan dengan nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak keliru ya Pak. Kalau kita memahami di Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 56. Ayat ini populer. Bapak di setiap hari Jumat pasti mendengar itu. Apa bunyinya Pak? Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang ingin kita garis bawahi kata yusallun. Yusallun. Kata yusallun yang berakar kata dari kata sholla, sering kita terjemahkan adalah sholat. Sholat Pak. Kalau Bapak mengartikan kata yusallun itu adalah sholat, maka berarti terjemahannya apa Pak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu sholat. Masa Allah sholat sih? Kalau kita mengartikan secara letterlek yang berakar kata dari situ. Masa Nabi, malaikat sholat sih kepada Nabi? Allah sholat sih kepada Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah dengan sesalam-salamnya kepada Nabi SAW. Nah, apa makna dari kata sholla atau yusallun ini? Tidak mungkin terjemahannya itu adalah yusallun dalam arti Allah dan malaikat serta kita semua itu sholat kepada Nabi. Tidak mungkin. Nah, para ulama di sana mengatakan lagi sholawat. Lalu sholawat itu sendiri artinya apa? Kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Apa arti dari salawat kepada Nabi? Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kita pun bersalawat kepada Nabi. Apa makna dari salawat itu sendiri? Mayoritas ulama Pak, mengartikan kata-kata yusallun, Allah bersalawat kepada Nabi, artinya adalah Allah memberikan rahmat. Nah, itu Bapak harus pahami itu, jangan salah nanti, jangan keliru kalau kita
melakukan pendekatannya dengan pendekatan bahasa itu tadi. Karena tidak selalu memang pendekatan bahasa itu bisa dinilai benar dalam keyakinan kita, belum tentu. Maka berhati-hati di sini bagi orang-orang yang ingin menerjemahkan Quran, menafsirkan Al-Quran itu nggak sembarangan. Jadi kata-kata sesungguhnya Allah itu bersalawat kepada Nabi, artinya adalah Allah merahmati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sholat, bukan bersalawat dalam arti itu. Nah, yang kedua, demikian juga para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Apa makna salawatnya malaikat kepada Nabi? Makna salawatnya malaikat pada Nabi yaitu memohonkan ampunan untuk Rasul, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malaikat bersalawat, memohon ampunan kepada Allah untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma nanti kita katakan lagi, Pak, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sudah dijamin masuk surga? Nah, termasuk salawatnya kita, Pak, termasuk salawatnya kita. Kita juga orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Kita orang-orang beriman. Lalu apa makna salawat yang kita berikan kepada Nabi seperti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Apa makna salawat dari kita kepada Nabi SAW? Artinya adalah doa. Nah, jadi salawatnya Allah kepada Nabi adalah memberi rahmat. Salawatnya malaikat kepada Nabi adalah beristighfar. Salawatnya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa. Nah, tapi saya sudah katakan tadi, Pak, baik malaikat maupun kita sebagai orang yang beriman bersalawat kepada Nabi itu bukan berarti doanya kita kepada Nabi itu akan bermanfaat kepada Nabi. Tidak. Pahami, Pak? Bersalawatnya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bermanfaat kepada Nabi. Kenapa saya katakan bukan atau tidak bermanfaat kepada Nabi? Karena Nabi tadi sudah dijamin masuk surga. Sekalipun kita tidak bersalawat kepada Nabi, Allah sudah memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW untuk masuk surga. Lalu kalau gitu, apa yang ingin dipetik manfaatnya ketika kita bersalawat kepada Nabi? Yang pertama, Pak, bahwa salawatnya kita kepada Rasulullah SAW manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Manfaatnya. Apa manfaatnya kembali kepada kita sendiri, Pak? Satu, itu bernilai ibadah, berarti ada pahalanya. Jadi kita bersalawat kepada Nabi itu beribadah, nilainya beribadah, ada pahalanya. Makanya ada di dalam hadis-hadis Nabi, barang siapa yang bersalawat 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan 10 kali. Jadi manfaatnya kembali kepada kita ketika kita bersalawat. Jadi jangan anti salawatan ya, Pak, ya. Kadang-kadang ada orang yang anti salawatan. Ya, salawat nariyah juga dianggap atau dinilai sebagai syirik katanya. Nah, itu ulama-ulama Saudi menilainya salawat nariyah itu syirik, Pak. Menyekutukan Allah. Jadi salawatan itu walaupun memang salawatan itu sudah dirancang atau dibuat oleh para ulama, tidak mungkin seorang ulama itu melakukan kemusyrikan kepada Allah. Itu tidak akan mungkin. Ya, khususnya di salawat nariyah. Ini saudara-saudara kita dari Ustadz Wahabi menilainya salawat nariyah itu adalah syirik katanya. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, jadi dengan demikian kita memahami kembali bahwa manfaat dari salawat yang kita baca itu pada dasarnya tidak memberikan manfaat kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Tapi manfaatnya kembali buat kita karena itu bernilai ibadah. Nah, yang kedua,
manfaatnya juga bahwa insya Allah mudah-mudahan dengan kita bersalawat, kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah, Allah menurut Nabi SAW akan bertemu dengan orang yang dicintainya, yaitu Rasul kita Muhammad SAW. Insya Allah kita ketemu Nabi Muhammad, Pak. Amin, Pak. Melihat wajah Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya di situ. Kalau kita memang betul-betul mengamalkan sholawat itu dengan baik, dengan ikhlas, kita pun akan bermimpi melihat wajah Rasulullah SAW dalam mimpi kita. Dan itu ada hadis. Jadi jangan lagi nanti dikatakan orang yang bermimpi dengan Rasulullah itu mustahil atau bohong. Itu jangan berpikir demikian. Karena Nabi mengatakan dalam suatu hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Itu sabdanya. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di waktu tidur, fil manam, faqad ra'ani, maka sungguh orang yang bermimpi ketemu Rasul itu, melihat Rasul itu, sungguh dia melihat aku. Aku di sini Rasulullah. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Ya, tapi ada syaratnya, Pak. Gak gampang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita, itu gak gampang. Ya, nanti para ulama memberikan persyaratan-persyaratannya, termasuk ada sebuah buku yang mengartikan tentang tabir mimpi itu yang dikarang oleh Ibnu Sirin. Ya, ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kembali lagi, kemanfaatan kita bersolawat itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menurut ayat tadi di Quran surat 33 ayat 56 ini disuruh kita bersolawat. Jadi kita itu dianjurkan bersolawat di hari Jumat. Ya, jangan malas-malas bersolawat, Pak. Maka kalau bisa juga yang namanya zikir-zikirnya itu ya iringi dengan sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya zikir-zikir seperti subhanallah walhamdulillah saja, bukan. Iringi dengan sholawat-sholawatnya. Minimal ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad minimal. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Jangan lagi nanti diartikan bid'ah. Ya. Sayyidina itu boleh yang artinya tuanku, junjunganku. Junjungan kami Sayyidina, itu artinya Sayyidina. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, kelak aku ini, kata Rasulullah, menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sayyid, saya ini kelak di akhirat menjadi sayyidnya para nabi, sayyidnya para rasul, kelak di akhirat nanti. Apa itu sayyid tadi? Junjungan, pemimpin, majikan, tuan, itu arti sayyid. Nabi itu pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul kelak di akhirat. Yang mengatakan begitu ya hadis Nabi. Cuma memang nanti perdebatannya, ya Pak ya, perdebatannya adalah, ini kalau kita sudah singgung kepada fikih, boleh enggak kata-kata sayyidina itu ada kita bawa di dalam sholat? Nah itu nanti perdebatannya di situ. Misalnya Bapak ketika bersolawat kepada Rasul di dalam tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad saja. Itu nanti jadi perdebatannya seperti itu. Tapi di luar dari salat, ini yang di luar dari salat sekali lagi, di luar dari salat, silahkan, boleh-boleh saja kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh-boleh saja. Berdasarkan hadis yang saya bilang tadi, karena Nabi juga menyebutkan dirinya sebagai sayyid. Nah, jadi begitulah ketika kita ingin memahami mengenai apa yang seharusnya kita lakukan ya dalam masalah ini sebagai seorang muslim ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit saya ingin luruskan lagi, Pak. Yang
menjadi masalah lagi. Apakah sholawatnya itu juga harus seperti sholawatnya di dalam sholat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apakah juga bersalawatnya harus seperti itu juga? Lalu bagaimana sholawat-sholawat yang dibikin oleh para ulama? Ada yang namanya sholawat apa, Pak? Sholawat asghil misalnya, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dan seterusnya itu. Itu sholawat asghil. Dan itu memang dikarang oleh ulama, bukan dari Nabi, betul. Atau sholawat apa lagi, Pak? Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ya, Pak, jangan wasalin. Jadi kalau Bapak nyebutnya sallallahu wasallam belakangnya, jangan wasalin. Shalla bentuk pasten, wasallam juga harus bentuk pasten. Kalau wasallim bentuknya bentuk imperatif. Jadi jangan salah, kadang-kadang saya ngedengerin orang bersolawat itu dibacanya wasallim, wasallam. Aduh, jangan salah melafazkannya. Ya. Nah, apakah sholawat-sholawat yang dibikin oleh para ulama itu juga boleh? Ya boleh saja. Kenapa, Bapak sekalian? Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56 ini menunjukkan lafaznya lafaz yang umum. Apa bunyinya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Itu sifatnya umum. Salawatnya bagaimana? Nabi nggak menjelaskan. Kalaupun ada penjelasannya, ada salawat di dalam sholat, di dalam tahiyat itu. Tapi ketika salawat-salawat yang saya baca tadi, yang saya contohkan tadi, seperti salawat asgi, salawat nariyah misalnya lagi, ya, salawat Jibril misalnya lagi, ya, ada lagi nanti salawat Al-Fatih juga yang dibikin oleh para ulama, ya, Al-Fatih lima ughliq wal khatim dan seterusnya itu, Pak. Nah, apakah itu juga adalah dibolehkan di dalam agama kita? Ya boleh, tentunya. Karena ayat yang menggunakan itu satu ayatnya umum, yang kedua, kalau Bapak membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah salawat yang khusus di dalam sholat. Nah, para ulama membuat kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz tadi yang salawatnya kita sebut atau kita namakan, yang dinamakan dengan salawat-salawat tertentu. Nah, jadi dengan demikian bagi kita sekali lagi dalam konteks masalah ini, apa yang harus kita lakukan sebagai muslim kepada Rasul kita Muhammad SAW, salah satunya adalah kita bersalawat. Dan satu lagi, Pak, ya, di samping salawat apa Pak satu lagi, Pak? Salam. Karena di situ bunyi ayatnya sallu alaihi wasallimu. Salim. Apa itu salim? Salim berakar kata dari kata salama. Apa itu salam? Kita artikan, Pak, penghormatan. Jadi wasallimu, dan hormatilah oleh kalian. Rasul itu dihormati. Ya, bukan disembah. Jadi nanti ada satu keliruan. Jadi beda, penghormatan dengan penyembahan itu nggak sama. Rasulullah itu kita hormati, bukan disembah. Yang disembah itu kasusnya sama dengan orang Nasrani yang menyembah Yesus, yang dijadikan keyakinan sebagai Tuhan atau anak Tuhan.
Kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dia tetap sebagai manusia tadi yang diberikan wahyu, yang kita disuruh pula oleh Allah untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu yang seharusnya ya dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam pemahaman kita yang berkaitan dengan masalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira sampai di situ Bapak sekalian, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali apa yang melekat sebetulnya kepada Rasulullah. Apa-apa saja sih yang melekat pada Rasulullah. Kalau tadi saya sudah singgung, yang melekat kepada Rasulullah itu adalah satu, saya bilang tadi, kemukjizatan. Nah, lalu apalagi nanti yang melekat pada Rasulullah itu? Ya, saya kira demikian. Silahkan Pak, kalau ada yang mau dikritisi. Ya. Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus juga, Pak. Jadi pertanyaannya bagaimana mengedukasinya? Jawabannya sebetulnya singkat ya. Ya umat Islam sendiri ya harus belajar. Belajar bahasa Arab. Kan yang namanya belajar itu wajib. Talabul ilmi faridah. Dalam hadisnya kan seperti itu. Cuman persoalannya apakah umat ini mau mengikuti edukasi seperti yang ada yang sekarang kita lakukan ini? Kan jarang yang mau untuk mengikuti taklim-taklim. Ya. Jadi tanpa kita belajar, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian,
tanpa kita belajar mendalami apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis, berkaitan lagi dengan sisi bahasanya, itu menjadi keharusan buat kita untuk belajar terus dan terus. Itu cara edukasinya cuman itu. Kalau itu nggak dilakukan oleh kita, ya kita nggak mungkin akan kembali lagi seperti yang tadi disampaikan. Nyanyian-nyanyian percintaan disebut dengan salawat. Kenapa disebut salawat? Karena kebetulan bahasa Arab. Ada lagi nyanyian percintaan, Pak. Ghannili, dengar tuh Pak bahasa itu kan? Ghannili, apa itu ghannili itu? Wahai kekasih, nyanyikan sebuah lagu untukku. Itu ghanni itu artinya lagu. Lagu li untukku. Nah, jadi itu juga sebetulnya ya bukan sholawat. Jadi jangan mentang-mentang berbahasa Arab lalu kita anggap sholawat gitu. Jangan mentang-mentang begitu. Nah, untuk bisa memahami seperti begitu, ya tadi kembali lagi ya belajar dan belajar sampai akhir hayat kita masing-masing. Jadi edukasinya itu. Nah, kalau Bapak bilang kali ingin mempertanyakan bagaimana membedakannya, ya Bapak berikan contoh dulu teks redaksi bahasa Arabnya yang dinyanyikan itu tadi, ya bunyinya seperti apa? Kemudian bertanya kepada orang yang mengerti bahasa Arab. Lalu apa itu pengertiannya? Jangan sampai nanti disalahpahami itu tadi. Bahasa Arab tapi kalau disalahpahami juga akan menjadi masalah. Seperti yang saya bilang tadi itu Pak. Dengan apa Pak? Sholawat nariyah. Nah, teman-teman kita yang sebelah ini orang-orang Ustadz Wahabi ini dianggapnya salawat nariyah itu syirik. Bahkan ulama Saudi sendiri ada yang mensyirikan. Syekh Saleh Fauzan. Ya, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin, itu mensyirikan dari salawat nariyah itu. Ya, orang yang bikin salawat itu juga ahli bahasa, bukan sembarangan. Dan apa maksudnya? Kalaupun memang dinilai ada kesyirikan itu, di mananya letak kesyirikan dari salawat nariyah itu. Itu harus diklarifikasi, harus dipertanyakan. Ya. Nah, jadi sekali lagi dalam masalah ini buat kita sekarang memang tidak terburu-buru untuk mengamalkan sesuatu, ya, untuk memahami tentang menerima sesuatu itu. Kalau memang kita ini nggak paham, jangan kita langsung mengamalkannya begitu atau memahaminya. Nah, sebaiknya ya dipertanyakanlah konteks redaksinya ini kemana sih sebetulnya, atau apa makna seperti itu, arti dari kata seperti itu apa. Jadi sekali lagi buat kita semua Bapak Ibu sekalian, mengedukasi kita yaitu dengan belajar. Kalau kita memang siap belajar, insya Allah walaupun Bapak sudah sepuh ya istilahnya, ya semampu Bapak, semampu kita semua. Ya, tidak harus dipaksakan begitu. Ya. Nah, jadi semampu kita ya kita gunakan kemampuan kita. Nah, saya kira itu Pak. Jadi edukasinya sekali belajar ke majelis taklim, kalau tidak tahu ya dipertanyakan. Baik. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Iya, iya.
Ya Pak. Baik. Jadi yang pertama tentang wahyu itu sendiri yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah tentunya kepada malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita artikan dulu Pak, apa sih arti wahyu secara letterlek? Kalau kita tidak memahami itu, kita nggak akan ngerti, nggak nyambung. Al-wahyu secara letterlek saya mengutip dari Prof. Quraisy Shihab, pakar tafsir ulama kita Pak ya, pakar tafsir ulama kita. Wahyu itu artinya adalah secara letterlek bahasa isyarat yang cepat. Ulangi, wahyu adalah bahasa isyarat yang cepat. Jadi dengan mengambil pengertian seperti ini, nah tadi makanya saya contohkan lagi, Allah pun memberikan wahyu kepada lebah. Sebagaimana surat An-Nahl tadi saya bilang. Allah memberikan wahyu kepada lebah, kepada tawon ya. Nah. Lalu kalau diartikan wahyu itu seperti demikian, maka bahasa isyarat itu boleh saya katakan seperti orang apa Pak? Orang tunarungu dengan bahasa-bahasa isyarat. Dengan gerakan-gerakan tangan. Ya, dengan gerakan-gerakan tangan yang diberikan, lalu Allah masukkan ke dalam hati Rasulullah SAW, Nabi kita SAW. Dimasukkan ke dalam hati. Lalu bagaimana wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat dan juga kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasannya Pak tentang wahyu itu diturunkan. Yang pertama disebutkan satu melalui mimpi. Jadi wahyu diberikan kepada Rasul melalui mimpi. Salah satu contohnya seperti mimpinya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Inni ra'aitu. Saya bermimpi ada 11 ahad. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. 11 bintang. Sebetulnya itu wahyu Pak. Nah, demikian juga Nabi Ibrahim. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah itu juga wahyu. Ya. Yang kedua, wahyu itu sendiri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa melalui masuk ke dalam hati. Sehingga Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah, jangan tergesa-gesa wahai Muhammad ketika kamu menerima ini. Ya, agar tidak tergesa, lita'jala bih, ya, agar tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah makanya dijelaskan lagi Bapak sekalian bahwa ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu, dalam satu hadis dijelaskan, aku mengeluarkan keringat seperti sebesar biji-biji jagung katanya di tubuhku ini. Jadi karena Rasulullah menggetar begitu ketika wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu mengeluarkan keringat besar-besar di tubuhnya.
Nah, termasuk lagi dikatakan bahwa wahyu itu sendiri diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu, kata Allah di dalam Al-Quran, seperti terkomunikasinya antara Rasul dengan malaikat Jibril itu di sebelah dinding, di belakang dinding. Disebut dengan istilah miwarai hijab. Warai hijab, di belakang dinding itu. Nah, itu cara turunnya wahyu kira-kira seperti demikian yang dijelaskan oleh ayat Quran maupun oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa yang digunakan oleh Rasul itu dikembalikan kepada siapa? Kepada Nabi dan umatnya. Bahasanya. Kalau sekarang kita melihat diturunkannya Al-Quran, maka Nabi sebagai orang Arab bahasanya adalah bahasa Arab. Suratnya surat apa itu Pak? Surat Yusuf. Ya, di ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Arabiyan. Dengan berbahasa Arab. Jadi disesuaikan. Makanya berbeda lagi Pak ya. Dengan misalnya Taurat. Dengan bahasa Ibrani. Ya, demikian juga Injil dengan bahasa Ibrani aslinya ini Pak, aslinya. Nah, Al-Qur'an berbahasa Arab dari sisi. Jadi bahasa isyarat itu diberikan kepada Rasul, lalu Rasul itulah yang menuangkan dengan berbahasa Arab karena Rasul adalah orang Arab. Sebagaimana Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Surat Yusuf ayat 2 itu tadi. Surat 12 ayat 2. Begitu Quran yang ada sekarang. Nah, kemudian Pak, ini yang harus kita pahami lagi. Mengenai keasliannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kemudian dicatat oleh para sahabat. Ketika Nabi selesai menyampaikannya, maka pada saat itu adalah salah satu bentuk untuk apa Pak? Menjaga kemurniannya Al-Quran. Rasulullah dapat wahyu lalu disampaikan kepada para sahabatnya. Dan sahabat pada saat itu ada yang menulis. Seperti sekretaris dari Rasulullah, yaitu yang bernama Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit itu seorang sekretaris yang disuruh oleh Rasulullah untuk mencatat Quran. Dan bahkan dari situ untuk dibedakan mana Quran, mana hadis Nabi, mana perkataan Nabi. Sehingga betul-betul murni Quran itu. Betul-betul murni Quran itu. Nah, itu dibedakan di situ. Ada juga yang menghafal. Nah, jadi kemurnian Al-Quran ini memang akhirnya terjaga Pak. Dan diterima oleh orang banyak. Dengan istilah bahasanya itu, dalam istilah ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu dinamakan dengan istilah diterima oleh secara mutawatir oleh orang banyak. Sehingga di dalam masalah ini tidak mungkin Quran itu dipalsukan. Tidak mungkin karena diterima oleh orang banyak, dihafal dan diterima oleh orang banyak. Dan dicatat, ditulis. Dan penulisannya Rasulullah masih hidup. Berbeda Pak dengan Bible. Penulisan Bible ketika Nabi Isa itu sudah tidak ada di bumi. Baru ditulis yang namanya Bible itu. Tapi Al-Quran ditulis ketika Rasulullah masih hidup. Baru memang dibukukannya di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, jadi begitu Pak akhirnya Quran itu. Dan kalau Bapak mau pahami lagi nanti secara khusus, kita belajar tentang ulumul Quran itu, bahwa Quran itu sendiri baru diberikan baris sakal Pak. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, ada tanwin.
Nah itu pun sesudah Abu Bakar itu nanti, sesudah Utsman bin Affan itu nanti kepemimpinannya. Ya, nah barulah timbul yang namanya ilmu grammar, bahasa Arab, nahwu dan sorof. Baru dikasih baris, oh ini barisnya gini, oh ini statusnya adalah pelaku, oh ini statusnya adalah objek, sebagai fa'il, sebagai maf'ul, ya, sebagai mudhof, sebagai mudhofun ilaih, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau dipelajari kayak gitu nanti Pak. Nah akhirnya para ulama merumuskan tentang grammarnya. Jadi grammar ditulis itu sesudah Al-Quran diturunkan. Jadi bukan grammar dulu baru Quran Pak. Nah, jangan terbalik cara berpikir kita. Ya, tulis dengan teliti. Ya, kemudian mendapatkan persetujuan. Apalagi kalau berkaitan lagi nanti Pak dengan apa lagi tuh Pak namanya Pak? Dengan lagu-lagunya. Ada qiraat apa? Kok bunyinya kayak gini? Yang di sana wilayah sana kok bunyinya kayak gitu? Nah, itu Al-Quran itu begitu kemukjizatannya luar biasa sekali. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang kedua. Mengapa Siti Asiyah kok mau kawin dengan Fir'aun? Bapak, dulu kan memang belum ada aturan-aturan hukum yang lengkap untuk memilih suami. Itu belum ada persyaratan-persyaratan yang. Kalau sekarang itu kan sudah ada persyaratan-persyaratan lengkap. Laki-laki harus begini, perempuan harus begitu. Contoh misalnya Pak ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikat, wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahi laki-laki musyrik sehingga dia beriman, sehingga mereka beriman. Demikian juga perempuan. Hatta yu'minna, sehingga perempuan itu beriman. Dan itu turun tentunya jauh sesudah Fir'aun, sesudah Nabi Musa. Jadi memilih kriteria perempuan yang seperti apa, laki-laki seperti apa belum ada keterangannya. Ya, pada saat itu tentunya. Dan boleh jadi juga Siti Asiyah itu menikah dengan Fir'aun boleh juga diartikan sebagai salah satu pemaksaan Fir'aun kepada perempuan-perempuan cantik ketika itu. Dipaksa. Ya, untuk menjadi istrinya. Karena Fir'aun itu kan penguasa pada saat itu. Jadi di mana ada perempuan-perempuan cantik, dijadikan istri keberapa. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada saat itu juga belum ada apa Pak? Belum ada aturan poligami. Ya. Belum ada aturan-aturan poligami yang membatasi sampai 4 itu belum ada. Ya. Aturan poligami dibatasi sampai 4 itu kan hanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan dikatakan lagi Pak, ya di dalam satu penjelasan, Nabi Isa itu sendiri pada dasarnya berpoligami. Tapi ada yang mengatakan Nabi Isa itu diangkat masih bujangan, belum beristri. Itu juga ada keterangan-keterangan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, mengapa Siti Asiyah itu dinikahi, ya boleh jadi yang saya bilang tadi, karena memang belum ada aturan-aturan kriteria. Ya, nah, kita lihat sekarang merasakan di dalam Al-Quran sudah ada keterangannya. Dia yang keduanya pemaksaan Fir'aun sebagai seorang penguasa pada saat itu untuk menjadikan istri-istrinya sebagai, boleh kita bilang sebagai apa Pak? Gundik ya Pak ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira Pak. Ya, nah, tapi semuanya itu Bapak sekalian, semuanya itu menjadi apa Pak? Menjadi pelajaran buat kita laki-laki, buat ibu sebagai perempuan. Artinya pelajaran apa Pak? Wahai ibu nih Pak, kalau nanti punya suami kayak Fir'aun, jangan sampai apa Pak? Apa Pak Ramlan? Sorgo nunut neraka katut. Jangan ngikut
Suami, kalau suami ngebawa ke surga ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dibawa ke neraka jangan mau. Jadi harus betul-betul teguh. Siti Asiyah itu kan betul-betul teguh. Nggak terpengaruh oleh apa? Fir'aun. Makanya doa dari Siti Asiyah istri Fir'aun itu apa? Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku, buatkan aku istana di dalam surga. Karena di dalam surganya Fir'aun pada saat itu ya Siti Asiyah nggak merasa nyaman. Nah, itu yang punya suami kayak gitu. Jadi jangan ikut-ikut, Bu. Kalau punya suaminya kayak Fir'aun. Jangan mau sorga nunut neraka katut. Ya. Nah, bagi kita yang laki-laki, Bu. Bagi saya nih, kami bapak-bapak nih. Jangan mau juga seperti siapa, Bu? Tiru seperti Nabi siapa, Bu? Ya Nabi Lut, ya Nabi Nuh. Istrinya apa? Istrinya brengsek. Kan istri Nabi Nuh brengsek. Istri Nabi Lut juga brengsek. Sehingga Allah tenggelam. Ya. Nah, demikian juga silakan juga kita meniru dari keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti begitu. Jadi kalau dikatakan sekali lagi, mengapa? Ya belum ada aturannya. Ya sampai akhirnya dia harus terima. Ya diperistri oleh Fir'aun. Ya saya kira sampai di situ Bapak sekalian. Nanti udah kesiangan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.